Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita melanjutkan tentang sebuah pembahasan yang patut harus kita ketahui, yaitu tentang sejarahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemarin kita berhenti di hijrahnya Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Abu Bakar, setelah berkata as-suhbah innallaha adzina li an uhajar, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepadaku untuk berhijrah ya wahai Abu Bakar. Kemudian Rasulullah berkata as-suhbah, as-suhbatu suhbah, penemanan. Sahabat, engkaulah sahabatku yang akan ikut hijrah ke Madinah. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung masuk ke rumahnya, kemudian mengambil seluruh harta yang Abu Bakar Siddiq miliki, diambil dan kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inilah hartaku wahai Rasulullah. Sudah disiapkan 2 onta untuk hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk hijrahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau siapkan pula untuk perbekalan yang lain, dan beliau persiapkan untuk uang nanti ketika sudah ada di kota Madinah, karena semuanya membutuhkan uang, karena semuanya membutuhkan ekonomi. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa seluruh hartanya, tidak menyisakan 1 dirham. Maka sampai Abu Quhafah Utsman bin Amir, ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata kepada cucunya Aisyah dengan Asma, dan berkata, apakah bapak kalian tidak meninggalkan sedikit pun untuk kalian? Maka jawaban mereka, iya, tapi kami tidak takut karena kami memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menguras hartanya untuk berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kali yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq menghabiskan hartanya. Pertama ketika membeli para budak, kemudian yang kedua ketika waktu ini. Dan kemudian Abu Bakar menyiapkan strategi yang begitu indah untuk hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka datanglah ke Gua Thur. Ke Gua Thur, mereka akan menginap di sana selama 3 hari. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Gua Thur, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamlah engkau di luar dulu. Dan kemudian Abu Bakar mengecek Gua Thur tersebut dan memasukkan jarinya ke lubang-lubang, kemudian menyobek pakaian untuk menambal lubang yang ada di dalam Gua Thur. Dirobek untuk menambal, karena Abu Bakar takut ada binatang yang keluar kemudian menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu berat. Ini hijrah yang sangat besar. Setelah masuk mereka berdua, maka Abu Bakar berkata kepada Rasul, ya Rasul, tidurlah engkau di pangkuanku. Maka tidurlah Rasulullah SAW di atas pangkuannya Abu Bakar. Kemudian ketika tidurnya tidurnya Rasulullah SAW, maka tiba-tiba ada ular atau ada hewan yang berbisa keluar dari salah satu lubang. Kemudian Abu Bakar takut 2 hal.
Takut dua hal. Takut yang pertama, takut hewan tersebut menggigit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, takut bukan untuk dirinya, tapi takut ketika hewan tersebut lompat tidak mengenai Rasulullah SAW, tapi membuat Rasulullah SAW terbangun dari tidur di pangkuannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengambil tangannya dan menaruh di lubang tersebut, membiarkan hewan tersebut menggigit, menyengat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abu Bakar gemetar dan keluarlah darah dari tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka membuat Rasulullah SAW bangun. Maka ketika bangun Rasulullah berkata, aku mencium bau racun. Aku mencium bau racun. Karena diriwayatkan dua, meriwayatkan hewan tersebut ular, ada yang meriwayatkan hewan tersebut kalajengking. Dua-duanya memiliki bisa. Dan tetap Abu Bakar berkata, tidak apa-apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul meminta kabar yang jelas, maka dijelaskan bahwa ada hewan di sini, aku sedang tutup untuk tidak menggigit engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tidak bangunkan aku? Aku tidak ingin engkau bangun dari pangkuanku ya Rasulullah SAW, kecuali engkau bangun sendiri. Lihat bagaimana penjagaannya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. La ilaha illallah. Kemudian setelah Abu Bakar kena racun tersebut, maka mereka kehausan. Ketika itu Asma belum mendatangkan makanan, karena tugas Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha itu adalah membawakan makanan untuk Rasul dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Asma belum datang. Kemudian mereka sudah kehausan yang sangat. Dan kemudian Abu Bakar keluar. Kemudian mendapatkan seorang gembala dan bertanya, apakah di sisimu ada air? Maka jawaban ada, tapi hanya sedikit. Ada tapi hanya sedikit. Maka diambil oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian Abu Bakar naik kembali ke Gua Thur. Kemudian Abu Bakar memberikan susu tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan di dalam riwayat sampai Rasulullah SAW kenyang dengan air susu. Ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susu yang sedikit bisa membuat Rasulullah SAW kenyang. Begitu juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah di Gua Thur, Abu Bakar terus membawa Rasul ke negeri Madinah. Dan bahkan ketika di dalam perjalanan hijrahnya, Abu Bakar sering naik ke depan, sering mundur ke belakang, kadang ke kanan, kadang ke kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bertanya, apa yang engkau perbuat wahai Abu Bakar? Ada apa? Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ketika aku mengira ada musuh di depan, maka aku maju ke depan. Ketika aku mengira ada musuh di kanan, maka aku pindah ke kanan. Ketika aku mengira ada musuh di kiri, maka aku pindah ke kiri. Ketika aku mengira ada musuh di belakang, maka aku pindah ke belakang. Semuanya yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika perang Badar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata, siapa yang ingin menjagaku? Maka ketika itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengambil pedangnya dan berkata, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di perang Badar, beliau menjadi penjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikisahkan juga di perang Badar, Abu Bakar mencari seseorang. Maka Rasul berkata, biarkan orang lain.
Dan Abu Bakar ketika itu mencari anaknya Abdurrahman. Abdurrahman ketika itu belum masuk Islam dan ikut perang Badar. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencari Abdurrahman. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Bakar dengan Abdurrahman radhiyallahu anhu tidak tertemu. Walaupun Abdurrahman sudah melihat Abu Bakar Siddiq, tapi Abdurrahman selalu menghindar dari penglihatan ayahnya. Maka ketika setelah masuk Islam Abdurrahman berkata, "Wahai bapakku, aku melihat ketika perang Badar engkau seperti mencari seseorang." Maka Abu Bakar berkata, "Ya, aku mencari engkau. Jikalau engkau ada di depanku, maka niscaya pedangku akan terletak di leher engkau." Kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melakukan hal demikian? Karena untuk menjelaskan berlepas dirinya beliau dari kesyirikan. Berlepas dirinya beliau dari kesyirikan dan kekufuran yang dilakukan oleh anaknya, yang beliau sudah dakwahi, dan Abdurrahman ketika itu belum masuk Islam. Begitu tinggi pengorbanannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu berani, maka sangat wajar ketika Ali bin Abi Thalib berkata, "Asja'un nas Abu Bakar." Orang yang paling berani itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ketika setelah hijrah pernah terjadi sebuah pertikaian antara Abu Bakar dengan Umar. Sebuah gesekan antara Abu Bakar dengan Umar. Maka ketika itu Abu Bakar marah kepada Umar. Maka Umar pergi dengan keadaan marah pula. Maka Abu Bakar menyesal dengan perbuatan dan mengubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar tidak menengok. Abu Bakar berkata, "Maafkan aku wahai Umar. Maafkan aku wahai Umar." Maka Umar terus berjalan berpaling dari wajahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Umar pulang dan Abu Bakar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian tersebut, bahwa terjadi sebuah pertikaian antara aku dengan Abu Bakar dengan Umar. Kemudian Umar marah, Umar pulang ke rumahnya, dan ketika aku minta maaf, Umar tidak menelok kepadaku, menengok tidak, apalagi memaafkan aku atas kesalahan yang telah aku berbuat. Maka Umar tahunya ketika sampai di rumah beliau menyesal dengan perbuatannya, tidak memaafkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Umar kembali ke masjid, kembali ke tempatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika kembali, tahunya beliau dapatkan Abu Bakar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, wa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala Abu Bakrin yaqul. Maka ketika Rasulullah marah dengan perbuatannya Umar, maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, la ana kuntu azlam." Ya Rasulullah, aku yang berbuat zalim kepada Umar. Aku yang menzalimi Umar. Jangan engkau marah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal antum tariku li sahibi? Hal antum tariku li sahibi?" Apakah kalian dulu pernah meninggalkan aku dengan sahabatku ini? Itu ketika di awal-awal Islam. Kalian meninggalkan aku dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inni qultu, ketika aku berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Aku adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Maka faqultum, kalian berkata, "Kadzabtum, kadzabta." Engkau dusta wahai Muhammad, engkau bohong. Wa qala Abu Bakar, "Shaddaqta ya Rasulullah." Kau benar ya Rasulullah. Rasulullah marah kepada Umar, marah kepada Abu Bakar, marah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka membuat Abu Bakar marah.
ketika mereka membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gelisah. Maka hal yang sama ketika Rabi'ah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencela Rabi'ah, maka Abu Bakar berkata, "Ya Rabi'ah, rudda alayya." Balas kepadaku. Balas, engkau hina lagi aku. Karena aku telah menzalimi engkau. Balas. Maka Rabi'ah berkata, "Enggak mungkin aku balas engkau wahai Abu Bakar. Enggak mungkin. Balas engkau. Jangan sampai aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rabi'ah berkata, "Tidak akan aku balas wahai Abu Bakar." Maka Rabi'ah kembali kepada baninya Bani Aslam, dan kemudian Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rabi'ah berkata kepada kaum, maka mereka berkata, "Uskutu. Diam kalian semua. Jangan sampai engkau membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah. Karena dengan marahnya Abu Bakar akan membuat marahnya Rasul. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada kalian. Diam kalian semuanya." Dari menghina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rabi'ah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rabi'ah datang, kemudian Rasul berkata, "Ya ma sya'nuka ya Rabi'ah? Bagaimana keadaanmu wahai Rabi'ah?" Maka berkata Rabi'ah, "Sungguh Abu Bakar telah mencelaku." Ketika Abu Bakar berkata, "Balaslah," maka aku tidak balas. Maka berkata Rasulullah, "Subhanallah. Benar apa yang engkau lakukan, tapi seharusnya engkau berkata, yaghfirullahu Abu Bakar." Seharusnya engkau berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Abu Bakar. Lihat bagaimana kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak bisa dibandingkan dengan seorang pun dari umat ini. Maka wajar ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalau seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan manusia, la rajahat iman Abu Bakar, maka niscaya akan beratnya timbangan imannya Abu Bakar daripada timbangan manusia. Karena keimanan Abu Bakar begitu besar, keyakinan Abu Bakar begitu besar, pembenaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu besar, dan kontribusinya Abu Bakar As-Siddiq begitu besar di dalam Islam. Tidak bisa dibalas dengan apa-apa. Dan juga pernah di pagi hari Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh, beliau menghadap kepada manusia. Dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Tabrani. Man asbaha minkum sha'ima. Maka Rasul berkata, siapa yang pagi hari ini telah sahur, sedang dalam keadaan berpuasa, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, tadi pagi aku ingin niat untuk puasa, tapi karena aku ingat malam hari aku belum niat, maka aku gugurkan, aku tidak jadi berpuasa pada hari ini. Maka Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah berkata lagi, man ada marida, siapa yang pagi hari ini telah menjenguk orang sakit. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, jarak rumah kami dengan masjid begitu dekat, tidak ada waktu yang langgang, waktu yang panjang untuk bisa menjenguk orang sakit.
Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ana ya Rasulullah." Ketika tadi pagi aku mengetahui bahwa Abdurrahman ibni Auf telah sakit, maka aku datang ke rumahnya. Aku jenguk Abdurrahman bin Auf. Aku ucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian aku jenguk, aku tanya bagaimana keadaannya. Kemudian aku pergi menuju masjid. Kemudian Rasulullah menanya lagi, dan barang siapa yang pagi hari ini telah bersedekah. Maka Umar berkata lagi, ya Rasulullah, jarak kita dekat, enggak ada waktu yang luas untuk kita bisa bersedekah. Maka Abu Bakar mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Tadi ketika aku ingin masuk ke masjid, aku melihat ada seorang miskin meminta kepadaku. Maka ketika itu aku mencari sesuatu dari kantong-kantongku, maka aku tidak dapatkan sesuatu. Kemudian aku menengok, maka aku dapatkan Hafidhi, cucuku, anaknya Abdurrahman, sedang membawa sepotong roti. Maka aku ambil sepotong roti tersebut dan aku berikan kepada orang yang tadi. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, Bashir bil jannah ya Abu Bakar. Kabar gembira kepadamu wahai Abu Bakar, surga. Kemudian menyebutkan, tidaklah ada seseorang yang berkumpul 4 hal: sholat subuh berjamaah, kemudian menjenguk orang sakit, kemudian bersedekah, maka kemudian kecuali dia adalah orang penghuni surga. Kecuali dia adalah penghuni surga. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh kita tidak bisa mengungguli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tidak bisa mengungguli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang begitu mulia, yang tidak ada dari manusia selain para nabi yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun Umar, ketika Umar membuat marah Abu Bakar, Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian ketika Hajjul Wada', lihat bagaimana kepekaannya Abu Bakar dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun sebuah ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Turun sebuah ayat menyebutkan bahwa agama ini telah sempurna. Telah disempurnakan agama Islam. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain begitu gembira dengan ayat tersebut. Dan bahkan orang-orang Yahudi itu menginginkan ayat tersebut turun untuk umatnya. Tapi tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis, membuat suasana Hajjul Wada' ketika itu hening dengan tangisannya Abu Bakar. Kemudian ditanya, ada apa wahai Abu Bakar? Kenapa engkau menangis? Bukankah engkau harusnya bersenang? Bukankah engkau harusnya bergembira dengan sempurnanya agama ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayat tersebut turun, itu seperti na'yu an mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seolah-olah kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikit lagi meninggal dunia, dikit lagi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hanya beberapa bulan setelah Hajjul Wada', 3 bulanan, maka Rasulullah SAW meninggal setelah itu. Begitu dekat.
Dan kemudian ketika Rasulullah SAW sakit yang sangat, ketika ada seorang datang ingin bertanya kepada Rasulullah SAW sebuah permasalahan, maka jawaban Rasulullah, "I'tini amul qadim." Datanglah engkau kepadaku tahun depan. Karena Rasulullah dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Enggak memungkinkan untuk Rasulullah menjawab pertanyaan mereka. Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Kalau seandainya aku telah wafat, maka tanyalah kalian kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Tazkiyah dari Rasulullah SAW tentang keilmuannya Abu Bakar. Ketika aku seandainya wafat, tanyalah permasalahan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti menunjukkan imannya Abu Bakar begitu besar, keilmuannya Abu Bakar begitu besar, mengungguli seluruh para sahabat Nabi SAW. Kalau aku mati, maka tanyalah kalian kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di hari-hari detik-detik Rasulullah SAW wafat, maka Rasulullah SAW meminta kepada Fadl dan kepada Abbas untuk memopongnya menuju masjid Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika itu sakit dengan sakit yang sangat letih, sampai disebutkan wajahnya seperti mushaf, sangat putih, sangat terlihat dari mukanya Rasulullah SAW sakit. Kemudian Rasulullah SAW jalan dengan dibopong oleh Fadl bin Abbas dengan ayahnya itu Abbas bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Maka ketika di dalam perjalanan, sorbannya Rasulullah SAW, beliau pakai sorban diikat, kemudian talinya menutup wajahnya Rasulullah SAW, dan sekedar menyingkap sorban tersebut, Rasulullah SAW ketika itu tidak mampu, karena sangat letihnya, sangat sakit yang sedang diderita oleh Rasulullah SAW. Tapi beliau masih ingin bersama kaum muslimin. Kemudian beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau berkhutbah. Beliau menasihati umat tentang salat, Kemudian beliau menasihati tentang kepada umat kepada haknya wanita. Sebelum wafatnya Rasul sangat perhatian kepada wanita. Sangat perhatian Rasulullah SAW kepada wanita. Sampai menyebutkan ausu bin nisa, aku wasiatkan kepada kalian untuk wanita. Berbuat baiklah kalian kepada wanita. Maka dahulu ada seorang sahabat Nabi SAW menangis. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Maka beliau menjawabkan, sebuah dosaku yang dahulu pernah aku lakukan ketika aku meninggalkan istriku dalam keadaan hamil. Kemudian aku bertijarah. Kemudian aku telah kembali. Setelah kembali aku melihat anakku sudah umurnya beberapa tahun. Kemudian aku meminta kepada istriku untuk mendandani anakku. Maka di orang Arab, di jahiliyah ketika itu, ketika wanita telah didandani, ketika mereka masih kecil, itu menunjukkan dia akan dibunuh oleh bapaknya. Maka manusia berkata kepada orang tersebut, tunaikanlah amanah yang telah diberikan Tuhan kepada engkau. Tunaikanlah amanah yang telah Tuhan berikan kepada engkau.
Maka kemudian orang tersebut mengambil anaknya di sebuah tempat yang tidak diketahui. Kemudian anaknya pun menarik janggutnya dan berkata, "Ya Abi, tunaikanlah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu." Tapi tiba-tiba dia tetap membunuh anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menangis, membasahi jenggotnya. Dan kemudian berkata, "Kalaulah bukan karena engkau masuk Islam, kalau seandainya bukanlah Islam menghancurkan dosa-dosamu sebelumnya, niscaya aku akan bunuh engkau, karena engkau telah berbuat zalim kepada wanita." Islam sangat menjaga wanita. Islam sangat menghormati wanita. Maka Rasul sampai ingin membunuh orang tersebut kalau seandainya bukan dengan Islam mengampuni dosa-dosanya, menghapus dosa-dosanya, maka dia akan dibunuh oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Sungguh semua di antara kalian telah aku balas kebaikannya, kecuali satu orang, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang aku tidak bisa balas kebaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul melanjutkan, "Sungguh ada seseorang yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di dunia atau bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di Rafiqil A'la, maka orang tersebut memilih untuk bertemu dengannya di Rafiqil A'la." Maka ketika itu para sahabat tidak mengerti. Mereka diam, mereka tidak berkata apa-apa. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tiba-tiba dari ujung menangis yang sampai memotong pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menutup mulutnya dengan tangisan yang sangat besar, mengganggu khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar telah bisa menjaga kondisinya, kemudian Abu Bakar berdiri, "Ya Rasulullah, tebuskanlah ibuku, bapakku, anakku, diriku." Karena Abu Bakar paham maksudnya perkataan Rasul, maksudnya rajul di sana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menangis dengan sangat, dan ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa itu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah mereka menangis. Lihat bagaimana hatinya Abu Bakar bersama hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Abu Bakar bisa memberikan kecintaan kepada Rasul dengan kecintaan yang sangat dahsyat. Tinggal pertanyaan bagi kita, bisakah kita mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sebagaimana Anas bin Malik menginginkan bersama Abu Bakar As-Siddiq dan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dahulu Rasulullah pernah mengangkat tangannya Abu Bakar dengan Umar dan mengangkat keduanya dan berkata, "Hakadza nub'ats yaumil qiyamah." Beginilah aku nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Abu Bakar dengan Umar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia bisa mengikuti Abu Bakar dengan kecintaan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.